Perkenalkan, nama saya Blandina Duana Romana Rizka dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membacakan renungan tentang Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Yohanes bab 1 ayat 16 sampai 20. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Sebagai seorang pewarta dan pengkhotbah yang besar zamannya, kesaksian Yohanes Pembaptis menarik perhatian banyak orang, sehingga banyak orang datang dan menjadi muridnya. Kata murid secara umum berarti pelajaran secara khusus. Kata ini digunakan untuk sebagai seseorang yang secara konstan belajar pada seseorang yang memiliki pandangan dan keterampilan yang tinggi dalam bidang tertentu. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes memberikan kesaksian kepada kedua muridnya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dan yang akan menyelamatkan manusia. Sebagai 2 kali Yesus bersaksi bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 36. Kesaksian ini menjadi alasan mengapa Yesus berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes bab 3 ayat 30. Melalui kesaksian ini, para pengikutnya didorong untuk mengikuti seseorang yang lebih besar daripada dirinya. Para pengikut Yohanes diarahkan kepada Yesus, dan 2 di antaranya mereka akhirnya menjadi murid-muridnya. Pertama, kata kerja mengikuti. Secara kiasan berarti mengikuti sebagai murid atau menjadi murid. Banyak orang menjadi murid Yesus karena pewartaan dan kesaksian hidup orang lain. Inilah cara alamiah menjadi murid Yesus. Inilah cara alamiah menjadi muridnya. Andreas dan seseorang yang tidak disebutkan namanya menjadi murid Yesus. Berkata kesaksian pewartaan Yohanes Pembaptis. Simon yang diubah namanya menjadi Kefas oleh Yesus menjadi muridnya. Berkata pewartaan dan kesaksian Andreas, saudaranya. Apa yang Yesus inginkan dari murid-murid yang pertama? Selama waktu pelayanannya, Yesus mengundang semua orang dan kemudian menjadi murid-muridnya untuk melihat dan tinggal bersamanya. Orang-orang itu diundang untuk melihat dan tinggal bersamanya, supaya mereka mengenal dan percaya bahwa Dia adalah Mesias. Selanjutnya, pengenalan dan kepercayaan mereka kepada Yesus tidak boleh disimpan
diceritakan kepada orang lain sebagai sebuah kesaksian sehingga bisa mengatur orang lain kepada Yesus, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis.